Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hasan. Saya dari kelas 1D, NPM saya 25783123. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai komputasi awan atau cloud computing dan embedded system. Yang pertama yaitu komputasi awan atau cloud computing. Nah, apa sih itu cloud computing? Nah, cloud computing atau komputasi awan ini adalah teknologi yang memungkinkan akses, penyimpanan, dan pemrosesan data melalui internet tanpa harus memiliki infrastruktur fisik sendiri. Nah, dengan kata lain, semua sumber daya komputasi seperti server, database, jaringan, dan aplikasi disediakan sebagai layanan yang bisa diakses kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, dengan kata lain, komputasi awan ini adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan internet di mana layanan TI disajikan on demand melalui jaringan. Nah, metafora atau awan melambangkan internet sebagai abstraksi dari infrastruktur kompleks yang tersembunyi dari pengguna. Nah, tujuan utama dari komputasi awan ini adalah memberikan fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi biaya dengan memanfaatkan pusat data jarak jauh. Nah, komputasi awan ini atau cloud computing ini ada beberapa jenis. Kita akan membahasnya. Yang pertama yaitu infrastruktur as a service. Infrastruktur as a service. Nah, jenis yang ini itu menyediakan infrastruktur TI seperti server, storage, dan jaringan. Contohnya itu seperti Google Computing Engine. Nah, jenis yang kedua itu yaitu platform as a service. Nah, kalau jenis yang ini itu menyediakan platform untuk menyampaikan aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur. Contohnya itu seperti Heroku, kemudian Microsoft Azure App Service. Nah, jenis yang ketiga yaitu software as a service. Nah, kalau yang jenis yang ini yaitu menyediakan aplikasi siap pakai melalui internet. Contohnya seperti Salesforce, kemudian ada Google Workspace, kemudian ada Dropbox. Itu dia jenis-jenis dari cloud computing atau komputasi awan. Yang pertama tadi ada infrastruktur as a service, kemudian ada platform as a service, kemudian ada software as a service. Nah, kita akan membahas dengan model-model cloud. Yang pertama itu ada public cloud, kemudian ada private cloud, yang ketiga ada hybrid cloud. Yang pertama yaitu public cloud. Nah, ini tuh infrastruktur dimiliki penyedia layanan dan digunakan untuk pelanggan. Contohnya Azure dan AWS. Nah, kalau private cloud itu infrastruktur khusus untuk satu organisasi, lebih aman namun mahal. Nah, itu dia pengertian dari private cloud. Kemudian hybrid cloud. Nah, hybrid cloud ini merupakan gabungan dari public dan private cloud, yaitu fleksibel untuk kebutuhan bisnis. Nah, kita akan membahas mengenai itu kelebihan dari komputasi awan atau cloud computing. Yang pertama yaitu skalabilitas. Nah, skalabilitas ini yaitu untuk memudahkan mudah menambah atau mengurangi kapasitas sesuai kebutuhan. Kemudian efisiensi biaya, yaitu tidak perlu membeli perangkat keras mahal. Kemudian aksesibilitas, yaitu data dan aplikasi bisa diakses di mana saja dengan internet. Kemudian kecepatan implementasi, yaitu layanan dapat digunakan segera tanpa instalasi kompleks. Nah, tantangan dan risikonya itu ada. Pertama yaitu keamanan data. Nah, risiko kebocoran atau serangan cyber jika tidak dikelola dengan baik. Nah, jadi ada beberapa nih teman-teman contoh-contoh dari tantangan dan risiko penggunaan cloud computing atau komputasi awan ini. Nah, yang berikutnya itu adalah ketergantungan pada penyedia. Nah, jika layanan penyedia terganggu, bisnis ikut berdampak. Kemudian yaitu keterbatasan kontrol
di mana pengguna tidak memiliki kendali penuh atas infrastruktur. Kemudian yaitu regulasi dan kepatuhan, di mana beberapa industri memiliki aturan ketat terkait penyimpanan data. Nah, analogi sederhananya yaitu kayak bayangkan komputasi awan seperti listrik dari PLN. Nah, kita itu tidak perlu membangun pembangkit listrik sendiri, cukup bayar sesuai pemakaian. Nah, demikian pula dengan cloud computing, teman-teman. Nah, kita tidak perlu membeli server sendiri, cukup gunakan layanan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kesimpulannya yaitu dari komputasi awan atau cloud computing ini adalah fondasi utama era digital modern, mendukung bisnis pendidikan hingga kehidupan sehari-hari. Dengan memahami jenis layanan, model, kelebihan, dan risikonya, organisasi maupun individu bisa memanfaatkan secara optimal untuk efisiensi dan inovasi. Baik teman-teman, segitu penjelasan mengenai cloud computing atau komputasi awan. Kita akan lanjut membahas yaitu embedded system. Nah, embedded system ini teman-teman atau sistem tertanam ini merupakan sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu dalam sebuah perangkat yang lebih besar. Nah, berbeda dengan komputer umum, teman-teman. Nah, sistem ini fokus pada satu atau beberapa tugas spesifik sehingga lebih efisien, hemat energi, dan ringan. Nah, jadi embedded system ini merupakan kombinasi perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang bekerja sama untuk mengontrol atau mengelola fungsi tertentu dalam suatu perangkat. Nah, biasanya terdiri dari mikroprosesor dan mikrocontroller, memori, antarmuka, input-output, serta komponen tambahan seperti sensor, keyboard, LED, dan atau LCD. Nah, kenapa disebut tertanam? Nah, itu karena sistem ini menjadi bagian internal dari perangkat lain, bukan berdiri sendiri seperti PC, teman-teman. Nah, ciri-ciri dari embedded system ini yaitu dia ada tujuan khusus, efisiensi tinggi, kemudian real-time operation, kemudian reliabilitas tinggi, kemudian integrasi penuh. Nah, kategori embedded system ini ada beberapa, teman-teman. Yang pertama itu ada stand alone, yaitu berfungsi sendiri tanpa bergantung pada sistem lain. Nah, contohnya itu kayak kalkulator atau jam digital. Kemudian ada yang real time, yaitu merespon input output dalam waktu yang sangat cepat. Contohnya itu sistem navigasi pesawat atau ABS mobil. Kemudian ada network edge, yaitu terhubung dengan jaringan untuk komunikasi data. Contohnya itu kayak router atau smart home device. Kemudian itu ada mobile yang digunakan dalam perangkat portable, contohnya smartphone atau kamera digital. Nah, aplikasi embedded system ini ada beberapa, yaitu ada elektronik konsumen, contohnya itu seperti smartphone, smart TV, kamera digital, kemudian ada otomotif, contohnya itu seperti sistem ABS, ECU atau electronic control unit, kemudian infotainment mobil. Kemudian ada di medis, yaitu alat pacu jantung, kemudian mesin MRI, kemudian monitor tekanan darah. Kemudian dari di industri itu ada robot otomatis, kemudian ada sistem kontrol proses pabrik. Kemudian ada dari telekomunikasi, contohnya seperti router, modem, dan base station. Nah, tantangan dari penggunaan embedded system ini, teman-teman, yaitu ada di keamanan, yaitu rentan terhadap serangan cyber jika terhubung ke jaringan. Kemudian ada keterbatasan sumber daya, yaitu memori dan prosesor biasanya kecil sehingga perlu optimasi. Kemudian ada kompleksitas desain, yaitu harus menyimpan hardware, software, dan kebutuhan real time. Kemudian biaya pengembangan membutuhkan keahlian khusus dalam hardware dan softwarenya. Nah, analogi sederhananya teman-teman dari embedded system ini yaitu kayak otak kecil di dalam mesin cuci. Nah, dia tidak bisa browsing internet atau menjalankan aplikasi lain tanpa sangat ahli mengatur siklus pencucian, suhu air, dan kecepatan putaran. Nah, fokus pada satu tugas membuat efisien dan andal.
Nah, kesimpulan dari embedded system ini adalah fondasi teknologi modern yang memungkinkan perangkat sehari-hari menjadi pintar dan otomatis. Dari mobil hingga peralatan rumah tangga, sistem ini bekerja diam-diam di balik layar untuk memastikan fungsi perjalanan sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekian teman-teman penjelasan dari saya mengenai komputasi awan atau cloud computing dan embedded system. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.